ya karena kalian sudah datang ke sini dan pagi tadi mulai dari malam ya hujan lebat sekali dan alhamdulillah kalian bisa sampai di sini dengan selamat dan semoga nanti pulangnya juga selamat dan tidak kurang apapun. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita kembali akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai pembelajaran sejarah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Tolong salah satu memimpin doa ya. Silakan Adit ke depan memimpin doa. Silakan Adit. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Doa susah. Oke, terima kasih Adit ya. Oke, Adit, bajunya nanti tolong lebih dirapikan lagi ya. Yang cowok-cowoknya yang lain juga ya, bajunya tolong dirapikan lagi. Oke. Baik, terima kasih ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran, tapi sebelum itu saya absensi dulu ya. Saya lihat nih masih ada beberapa orang yang tidak hadir ya. Oke. Saya absen dulu. Adit tadi ada ya? Adit ada, kemudian Jenny ya nggak ada nih ya? Izin di mana? Oh, ke Marabahan, ada acara keluarga. Oke. Kemudian Cantika sakit. Kemudian Dewa ada ya? Dewa. Kemudian Dinar ada, Aliza ada. Kemudian Ripan, Krishna, oke ada, bagus. Akmal, Ijin, mana Ijin? Kemarin katanya Ijin. Oh, pertandingan basket ya. Oke. Capean ya kayaknya. Mia, ada Mia? Oh, ada di belakang ya. Japar? Oke, ada Japar. Nadia? Nggak ada ya Nadia ya? Mana Nadia? Nadia Putri. Oh, izin ya. Kemudian Sipa ada? Ada. Oke. Rangga ada? Oh, ada. Raisa ada. Selisa ada. Salma hadir. Sipa. Oh ya, bintang kita Setia ada ya. Alhamdulillah. Kemudian ada? Oke. Ini yoga, mana nih yoga? Oh, pas Ibra. Oh iya, tadi ada. Baik. Oke, berarti ada sekitar 4 orang yang tidak hadir ya. Oke. Alhamdulillah, yang lainnya bisa berhadir. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita. Silakan, tolong perhatikan semuanya ke depan ya, jangan perhatikan ke lain. Tolong HP-nya diletakkan di atas meja, jangan di otak-atik dulu HP-nya, tolong perhatikan ke depan. Oke. Sendiri yaitu sebuah perusahaan riset
Indonesia diberi predikat sebagai negara yang paling murah hati di dunia, mendapatkan predikat pertama dari 146 negara. Indonesia dinobatkan oleh CIF jadi negara yang murah hati sedunia ini karena apabila terjadi gempa bumi, tsunami, dan bencana-bencana lain, masyarakat Indonesia ini saling bahu-membahu untuk membantu seperti memberi donasi, entah untuk membantu mengevakuasi dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih Aliza ya. Baik, nah benar sekali yang sudah dikatakan oleh Aliza tadi. Nah, jadi video itu memberitahukan kepada kita, memberikan informasi kepada kita bahwa ternyata negara kita ini mendapat predikat sebagai negara yang paling baik hati sedunia. Saya aja nggak nyangka. Tapi mungkin mereka ini kan dari luar ya yang menilai ini ya, jadi bukan kita mengklaim sendiri kita baik hati ya. Jadi memang ya, karena kita ini kan masyarakat kita ini ketika ada bencana segala macam selalu bisa tanggap. Dulu aja kan ada berbagai macam kasus, apalagi di era media sosial ini kan, kalau yang ada yang nggak ada sepatu, nggak ada gerakan yang namanya koin untuk apa kan, mengumpulkan dari koin aja. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa negara kita ini atau masyarakat kitanya itu sudah dari awal itu memiliki sifat yang kind, baik hati tadi. Nah, jadi saya rasa, kalau kita mengenal pertanyaan juga, apakah kalian setuju dengan predikat tersebut? Oke, setuju ya. Nah, oke, baik. Nah, jadi ini nanti juga akan kita hubungkan dengan materi yang akan kita bahas. Nah, oke, kita lanjut ya. Oke. Selanjutnya di sini ada kompetensi dasar. Nah, untuk kompetensi dasar di sini masih melanjutkan kompetensi dasar yang sebelumnya. Jadi ini seri terakhir dari materi mengenai perang dingin. Tapi kita lihat dari sisi negara. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian di sini ada tujuan pembelajarannya. Nah, karena ada 5 hal yang akan kita bahas, pada ini nanti diharapkan kalian mampu mencoba untuk mengeksplor kembali bagaimana peranan kita selama perang dingin ini. Nah, nanti kita lihat bahwa banyak sekali ya peranan kita. Itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini saya sampaikan kembali rencana kegiatan kita hari ini. Untuk model pembelajarannya kita kembali menggunakan model problem based learning. Berarti kita menggunakan masalah. Nah, masalah yang kalian bacakan. Kegiatan intinya yaitu berkelompok, kemudian kalian berdiskusi, kalian ada presentasi dan tanya jawab setelah kalian presentasi. Kemudian untuk penilaian masih pengetahuan. Nah, pengetahuan nanti akan kalian mengerjakan soal di ruang guru ya, di halaman ruang guru. Kemudian kembali lagi sikapnya ya, ini termasuk baju yang cowok ya, sikap tuh. Oh, bajunya lebih dirapikan ya. Jadi pengen ini masuk gimana gitu. Nah, kemudian keterampilan. Nah, keterampilan ini saya ingatkan kembali bahwa keterampilan ini adalah ketika kalian berdiskusi dalam kelompok dan juga ketika kalian melakukan presentasi di depan kelas. Nah, seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini dulu? Tidak ada ya? Oke, jelas. Kita lanjut lagi ya. Baik. Nah, ini sebelum kita mulai ada motivasi dari Einstein ya. Nah, siapa yang nggak kenal Einstein ya? Kata dia, belajarlah dari kemarin, hiduplah untuk hari ini, berharaplah untuk besok. Yang paling penting adalah tidak berhenti untuk bertanya. Jadi intinya kita itu sebenarnya berdasarkan kalau bertanya, rasa penasaran, curiosity itu. Nah, itu sangat penting karena kalau kita cuma diam tanpa bertanya, tanpa banyak orang sekarang tuh misalnya berpikir kritis dan berpikir kreatif. Nah, itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan disuapi. Tapi kita tahu yang disuapi itu apa? Bisa aja lain makanan kan? Nah, tapi mau aja kita menyuap. Nah, ternyata kayak gitu kan sekarang kan. Jadi kita harus kritis dan harus kreatif dalam menghadapi kehidupan yang keras sekarang ini ya, seperti ini. Oke, semoga ini bisa memberikan motivasi. Kemudian selanjutnya, baik. Nah, ini untuk orientasi masalah kita hari ini. Perhatikan ke depan. Mungkin ini adalah hal yang sehari-hari kita sering dengar, sering kita hadapi pada hari
Senin. Dan saya yakin juga kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai bangsa Indonesia pasti sudah meresapi mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara kita. Oke. Nah, kira-kira apa makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945? Ada yang bisa? Oke, silakan. Selisa, sekali Selisa. Makna yang terkandung dalam Undang-Undang 1945 yaitu universal, yang berarti mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa luar. Universal ya. Oke. Baik. Terima kasih Selisa ya. Baik. Nah, benar ya. Nah, jadi maknanya ya undang-undang kita ini adalah sebagai acuan kita dalam bertindak dan berperilaku sebagai warga negara. Nah, di situ salah satunya kalau yang saya lihat kita adalah ikut serta dalam perdamaian dunia. Ya kok? Ya kan? Nah, jadi ini sangat cocok sekali ya dengan apa yang dihadapi negara kita pada waktu itu. Apalagi negara kita itu kan tahun 1945 berdiri ya, sudah diproklamirkan. Kemudian 2 tahun setelah itu terjadi peristiwa perang dingin yang mau tidak mau kita harus siap. Nah, di sini ibaratnya hebat sekali ya pendiri negara kita sudah bisa memprediksi ke depan itu seperti apa. Jadi dengan adanya pembukaan yang sudah cukup jelas ini bisa memberikan acuan ke depan bagi kita sebagai warga negara seperti apa dalam bertindak menghadapi peristiwa-peristiwa di dunia. Karena peristiwa di dunia itu pasti juga berpengaruh dengan kehidupan di dalam negeri. Nah, kemudian sini, hubungannya dengan ini, apakah negara kita sudah berperan serta dalam perdamaian dunia? Sudah Pak, sudah berperan serta dalam perdamaian dunia Pak. Oke, nah betul sekali ya. Tadi juga Aliza juga menambahkan Nurul dan Salma, Dina segala macamnya sudah mengatakan benar ya, berarti setuju ya. Nah, tinggal kita lihat nih, apa sih bentuknya yang sudah negara kita lakukan dalam peran sertanya untuk menjaga perdamaian dunia. Jadi seperti itu ya orientasi masalah kita hari ini. Oke, baik. Nah, berdasarkan orientasi masalah tadi, kita lihat ya. Nah, ada 5 dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh negara kita tadi untuk berperan serta dalam perdamaian dunia. Utamanya konteksnya pada waktu itu adalah perang dingin seperti itu. Nah, di sini sudah kita lakukan ada 5 tadi. Nah, nanti peran serta kita yang pertama adalah Konferensi Asia Afrika. Kemudian yang kedua ada gerakan non-blok atau GNB. Kemudian yang ketiga ada ASEAN, untuk regional kita ya, Asia Tenggara. Kemudian ada hubungan negara-negara utara dan selatan. Yang terakhir ada masalah Palestina. Jadi secara garis besar di antara banyak peranan kita dalam memperjuangkan perdamaian dunia itu adalah 5 hal ini yang akan kita bahas dalam pembelajaran kita hari ini. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini dulu? Tidak ada. Tidak ada ya, jelas ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini untuk acuan kita dalam berkelompok nanti dalam diskusi. Nanti kalian berkelompok diskusi, presentasi dan tanya jawab. Ini untuk sekedar mengingatkan kembali ya. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk kelompok diskusinya ya. Ini sudah saya bagikan kelompoknya. Untuk kelompok pertama itu ada Dina, jadi dia mana ya? Oh Dina, oke. Kemudian ada Akmal, tadi karena Akmal yang tidak hadir. Kemudian ada Nia ada itu ya. Nia, kemudian ada Setia dan Gadeli. Ini mana dia? Oke, terus. Kemudian kelompok kedua Selisa, kemudian Jaini nggak ada, nggak apa-apa ya. Nah, Jaini nggak ada. Kemudian ada Raisa, Aan juga nggak ada. Kemudian ada Alek. Nah, berarti ketiga ya, nggak apa-apa ya ketiga ya. Oke, kemudian yang ketiga ada Aina ya. Oke, Aina. Nata nggak ada. Nada, Aliza dan Isna. Oke. Ada pasangan ya gitu ya. Kemudian yang keempat ada Salma. Oh, alhamdulillah Salma hadir ya. Ya, kemudian ada Dewa ada. Oke, set. Kemudian Adina ada, Sipa ada, Jafar juga ada ya. Ya, set kumpul
Kemudian yang terakhir ada Adit ada, kemudian Nurul, oke. Kemudian Rangga juga ada, Messi ada, dan Ipan. Oke, lengkap ya. Baik. Nah, silakan kalian untuk berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan kalian berkumpul dengan kelompok. Ingat ya, harusnya berhadap ke depan supaya lebih mudah. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Oke, terima kasih sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Baik, sebelum kalian bekerja atau perhatikan dulu ke depan. Nah, di situ seperti biasa untuk kalian diskusikan masalah yang sudah dibagi tadi. Ingat, untuk sebagai acuan sumbernya ada flipbook ya, flipbook yang sudah saya bagikan di grup WA kalian. Kemudian jurnal-jurnal yang relevan sudah ada juga. Kemudian video dari YouTube dan buku paket atau buku LKS. Tolong disiapkan di atas mejanya ya. Ya. Oke. Kemudian ini LKPD-nya akan saya bagikan setelah ini. Jadi di dalam ini sudah ada acuan kalian dalam berdiskusi. Nanti apabila ada hal yang tidak bisa kalian pahami, silakan untuk bertanya langsung ke saya. Oke, lagi saya bagikan dulu ya. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Kelompok 4. Oh, 5 ya? Maaf. Kelompok. Oke, silakan dibuka dulu LKPD-nya, kemudian apabila ada hal yang tidak dipahami untuk bertanya. Kenapa? Oh, kelompok 5 ya? Kelompok, coba dibuka dulu. Ya, repot. Mohon maaf ya. Nah, kelompok yang lain aman aja ya, nggak bertukar ya. Ya. Ada pertanyaan dulu mungkin? Belum, Pak. Oh, belum ya? Oke, silakan. Cepat. Ingat ya, ini sambil saya nilai sikap dan pengambilan kalian dalam berdiskusi. Silakan. KPD.
Kan perang dingin kan 1991. Perang dingin terjadi sampai tahun 1991. Jadi makanya itu didiskusikan. Nah, tuh makanya ada pembahasan kalian. Oh, ya. Gimana nih kelompok 2 nih, kelompok 3 bingung tadi nih. Gimana ya? Gak apa-apa ya ketiga ya. Waktunya 20 menit ya untuk diskusi ya. Ada 15 menit lagi nih. Kenapa? Ya, potong. Jadi aku baca ini lupa betul. Bukan. Enggak. Biasanya begitu. Kelompok 4 gimana? Aman ya? Kelompok 4 arah selatan ya? Ini aman. Dari utara toh? Pak, bisa toh, Pak? Nah, Ya, maksudnya daerah Eropa itu daerah bingung kan? Apa yang dibilang tadi? jangan begitu Bang. Bagus. Kelompok 2 gimana kelompok 2? Bagi ya, walaupun satu orang yang catat tapi bagi mencari. Silakan unlock. Cuannya di sini. Nomor 1 siapa ya? Gimana nih kelompok 3 masih bingung? Aman ya? Nah, ayo yang dipahami lagi itunya. Ya. Untuk bertanya. Nah, jangan mau bertanya ya kelompok 3. Salah persepsi kelompok 3 tadi. Dokter yang pertama lah. Kenapa?
menurut kalian apa sesuai dengan yang pemahaman kalian dari perpustakaan? Terus nomor 2 kan Pancasila Bandung kan mahasiswa kalau melihat kondisi sekarang dibandingkan dengan kondisi sekarang sudah dapat atau enggak? Masih penting atau ada nilai-nilai dalam Pancasila Bandung? Kenapa? 77. G7 ini negara maju. G7 ini ya yang campuran maju dan berkembang itu. Tadi ASEAN. Tapi kita Kan hitungannya melalui kredit ya. Kalau pendapatan petang itu berapa? Seperti itu. Tahun itu apa? Besar. Sebenarnya kan ada G20 Pak. Nah, G20 ini sama sebenarnya G7, tapi dilihat dari ekonomi dan juga dari jumlah populasi penduduknya. Makanya kita tergabung dalam G20 karena populasi penduduk kita 5 besar kan. Iya. Kenapa? Yang 5 kita. Yang pertama ada Cina, India, Rusia, Amerika, Indonesia. 5. Disalib India kita. Dia kan satu miliar satu. Kan 270 juta kan. Vietnam. Nah, makanya ini G20 kemarin itu dari populasi kita. Ini doang populasinya. ada kembali. Apa tidak? Apa tadi? Hujan. Untuk menjaga perdamaian dan menjaga perdamaian dan keamanan wilayah Asia. Perdamaian dan keamanan wilayah Asia. Apa? Oh, ada Sasila Bandung. Di Bandungnya ada 10 Sasila, berarti di 10 hasil yang bicara itu kalau Bandung semuanya. Kalau kita lihat sekarang kan saling sekali kan ya. Kemarin aja kan kita berebut ada rebutan apa dengan Malaysia, rebutan apa antara Filipina dengan negara Cina juga kan kemarin kan wilayah laut, kemudian Filipina dengan Malaysia, Myanmar dengan Thailand, dan negara-negara Korea Utara, Korea Selatan. Nah, sampai sekarang masih ada kan di Afrika
konfliknya banyak lagi gitu. Nah, kan padahal sebenarnya sudah ada konferensi ya Pak, ya kan? Tapi kenapa malah generasi sekarang itu tidak melihat kembali ke sini? Apakah ini tidak penting lagi? Perlu diadakan pertemuan baru Pak atau seperti apa? Nah, menurut kalian bagaimana? Silakan didiskusikan. Oke, waktunya sekitar 4 menit lagi ya. Silakan. Daerah Bandung masih relevan diterapkan untuk kondisi saat ini. Habis. 2 menit lagi ya. Untuk mengingatkan dunia terhadap bahaya penjajahan. Kelompok 5 belum, kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 1 bentar lagi ya, kelompok 5 bentar lagi. Oke. Berarti kalau ke hubungan yang utara ya. Kalau yang selatan itu kebanyakan negara-negara terbang tadi ya. Paham ya saya. Satu. Kelompok 5 lagi ya. Yang mana? Itu dari diskusikan ya seterusnya. Kalau berkata ramai aja lah. Oke, semuanya sudah selesai ya. Waktunya juga sudah habis. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Oke, silakan. Kira-kira kelompok mana yang mau maju duluan? Kelompok 3 sudah. Oke, silakan. Kelompok 3 dulu ya. Maju ke depan. Oke. 3 ya, bener ya kelompok 3 kan? Yang lain tolong perhatiannya ke depan semuanya ya. Apabila ada hal-hal yang penting dari kelompok 3 sampaikan, tolong dicatat di buku catatannya masing-masing. Sudah siap kelompok 3? Oke, sudah siap ya. Yang lain, kawan-kawannya yang lain tolong perhatikan. Messi, kemudian Nurul, tolong perhatikan ke depan ya. Oke, silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bahasan mengenai ASEAN. Sebelum presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Alizana Mafira. Saya Sofla Sunada. Pada kali ini kami akan membahas mengenai latar belakang pendirian ASEAN, tujuan pendirian ASEAN, siapa saja pendirinya, kemudian mendiskusikan tentang ASEAN didirikan pada kondisi Asia Tenggara yang panas akibat perang dingin. Lalu bagaimanakah peranan ASEAN sekarang? Dan bagaimanakah peranan Indonesia pada organisasi ini? Apakah memberikan
berkuasa di dunia pasca Perang Dunia Kedua, yakni Amerika Serikat kontra Uni Soviet. Kawasan Asia Tenggara dijadikan sebagai area persaingan ideologi dua negara adik kuasa. Dalam masa Perang Dunia itu, situasi yang dipenuhi dengan persaingan ideologi serta kekuatan militer ini berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan negara-negara di ASEAN Tenggara. Oleh karena itu, diperlukan sebuah lembaga yang diharapkan mampu melindungi dan mengayomi sekaligus mempersatukan negara-negara di kawasan Asia ini. Untuk tujuan pendirian ASEAN akan dibacakan oleh Sofatunada dan Krishna. Selain itu, terdapat sejumlah perselisihan baik dari internal maupun eksternal di kawasan Asia Tenggara, yakni sebagai berikut. 1. Sengketa teritorial maritim di Asia Tenggara. Sengketa wilayah perairan ini misalnya melibatkan Indonesia dengan Malaysia, Malaysia dengan Filipina, dan Singapura dengan Malaysia. 2. Perang Vietnam. Perang Vietnam muncul sebagai akibat dari perang kepentingan Blok Timur melawan Blok Barat. Perang di Vietnam berpengaruh pula terhadap stabilitas negara-negara di sekitarnya seperti Kamboja, Laos, dan Thailand. 3. Ancaman komunisme dari Cina sejak kepemimpinan Mao Zedong yang berhaluan komunis pada 1949. Cina berusaha menyebarkan pengaruhnya di seluruh wilayah Asia, termasuk Asia Tenggara. 4. Terpecahnya negara Asia Tenggara akibat kolonialisasi. Dan untuk tujuan dibentuknya ASEAN akan dibacakan oleh Krishna. Suaranya tolong dinyalin. Pada dasarnya, tujuan utama didirikannya ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang sejahtera, damai, aman, dan stabil. Apabila merujuk pada deklarasi ASEAN yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967, tujuan dibentuknya ASEAN adalah sebagai berikut. 1. Mempercepat kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan stabilitas dan perdamaian regional yang dapat direalisasikan dengan jalan saling menghormati keadilan serta taat hukum di dalam hubungan antar negara se-Asia Tenggara dan mematuhi prinsip-prinsip dari program PBB agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu antar negara anggota dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, baik di dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, administrasi sosial budaya, dan teknik. Selanjutnya, untuk para pendiri ASEAN akan dibacakan oleh saya sendiri. ASEAN dibentuk oleh 5 menteri luar negeri dari 5 negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia diwakilkan oleh Adam Malik, Malaysia diwakilkan oleh Tun Abdul Razak, Thailand diwakilkan oleh Tanak Koman, Filipina diwakilkan oleh Francisco Ramos, dan Singapura diwakilkan oleh S. Rajaratnam. Peranan ASEAN sekarang adalah untuk menjaga perdamaian, stabilitas, keamanan, serta menghormati nilai-nilai hak asasi manusia di wilayah regionalnya. Dan untuk peran Indonesia dalam ASEAN antara lain sebagai penggagas lahirnya ASEAN, meluncurkan gagasan pembentukan komunitas keamanan ASEAN, menjadi penengah konflik dan perang, kerjasama produksi makanan halal, menganjurkan adanya pentas seni antar negara. Sedangkan keuntungannya bagi Indonesia adalah dengan Indonesia bergabung di organisasi ASEAN ini adalah untuk memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan, dan rasa kebersamaan masyarakat ASEAN. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Enggak ada. Silakan. Ya. Oke, kelompok 1. Nama saya Muhammad Ghazali Rahman dari kelompok 1 ingin bertanya, latar belakang terbentuknya ASEAN adalah Kelompok tampung dulu lah. Tampung dulu ya. Oke, silakan. Selanjutnya. Nama saya Narasita dari kelompok 4. Izin bertanya, apa peranan ASEAN untuk mengatasi perang dingin? Terima kasih. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Aman ya? Kelompok 3, kelompok 5 ada? Pertanyaan? Oh, sama pertanyaannya. Oke. Silakan.
berkuasa di dunia pasca Perang Dunia Kedua, yakni Amerika Serikat kontra Uni Soviet. Kawasan Asia Tenggara pada saat itu dijadikan sebagai area persaingan ideologi dua negara dikuasa dalam masa perang dingin itu. Situasi yang dipenuhi dengan persaingan ideologi serta kekuatan militer ini berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan negara-negara di Asia Tenggara. Oleh karena itu diperlukan sebuah lembaga yang diharapkan mampu melindungi dan mengayomi sekaligus mempersatukan negara-negara di kawasan ini. Oleh karena itu terbentuklah ASEAN. Terima kasih. Jadi kan pertanyaan kelompoknya Salma ya. Silakan. Izin menjawab pertanyaan kelompok Salma tadi. Peranan ASEAN dalam masa perang dingin adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan wilayah Asia Tenggara itu sendiri. Terlebih lagi saat itu terjadi perang Vietnam dan visi pertama ASEAN untuk menyelesaikan perang dingin dan perang Vietnam. Makasih atas jawabannya. Oke baik, nah sudah dijawab semuanya ya. Nah sekarang kita coba konfirmasi. Nah, kita evaluasi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 3 tadi ya. Perhatikan semuanya ke depan mengenai ASEAN. Oke. Ini. Nah seperti yang kalian ketahui bersama ya, ASEAN ini merupakan organisasi khusus Asia Tenggara. Sekarang itu terbaru ada 11 anggota. Nah, satu negara yaitu Timor Leste resmi bergabung. 11 anggota. Nah, kita lihat tadi ya. Nah, jadi ini seperti yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi ya. Mohon maaf, saya geser dulu. Nah, jadi ini suasana penandatanganan deklarasi Bangkok yang ASEAN itu berdiri. Didirikan oleh 5 negara, ada Filipina, Indonesia, kemudian ada Thailand, Malaysia, dan Singapura. Betul, sudah disampaikan oleh kelompok 3 tadi. Nah, kemudian di sini peranan kita ya, utamanya tadi sudah disinggung juga peranan kita dalam ASEAN itu adalah yang pertama sebagai negara apa? Negara pendiri. Kemudian yang kedua kita sebagai host dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN dan ini yang paling penting kita menjadi sekjen pertama dipimpin oleh Bapak HR dan Sono. Kemudian sudah ya, nah berarti benar apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 3 tadi. Oke, sekarang kita beri aplaus dulu. Oke, terima kasih untuk kelompok 3, silakan duduk, ditutup dulu ya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok selanjutnya silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang KAA, yaitu Konferensi Asia Afrika, yang beranggotakan Muhammad Ghazali Rahman, Setia Putra Santoso, Dina Salvi. Kami akan membahas tentang latar belakang pelaksanaan KAA, tujuan pelaksanaan, hasil dari KAA tersebut. Kemudian kami akan menjawab pertanyaan: 1. Apabila KAA tidak pernah terlaksana, apakah nasib negara Asia Afrika akan lebih baik dari sekarang? Yang kedua, Dasasila Bandung merupakan hasil yang ada dalam KAA. Kalau kita lihat kondisi sekarang, banyak negara Asia Afrika yang berkonflik serta kurang solidaritas. Latar belakang terbentuknya KAA akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu latar belakang berdirinya KAA dipengaruhi oleh Perang Dingin, penjajahan atas negara-negara Asia Afrika, kekhawatiran akan pengembangan senjata nuklir, dan juga PBB yang dianggap belum bisa menyelesaikan berbagai macam masalah di dunia. Selanjutnya, untuk tujuan pelaksanaan akan dibacakan oleh Setia. Konferensi Asia Afrika Yang jelas suaranya.
Konferensi Asia Afrika dilaksanakan atas dasar rasa senasib dan solidaritas yang tinggi. Konferensi ini terwujud melalui sebuah forum yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 19 sampai 24 April 1933. Ini merupakan forum konsolidasi pertama di dunia yang mempertemukan negara-negara terjajah dan baru merdeka dengan prinsip dan semangat yang mulia untuk membebaskan diri dari cengkraman kolonialisme dan melawan neokolonialisme, membangun kedaulatan, menciptakan kesejahteraan dan memerangi kemiskinan, serta membangun solidaritas dan kerjasama internasional yang adil dan setara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dinar. Konferensi Asia Afrika menghasilkan 10 prinsip penting yang disebut Dasar-Sila Bandung. Dasar-Sila ini memasukkan prinsip-prinsip dalam piagam PBB dan prinsip-prinsip Jawaharlal Tolong diperhatikan ke depan ya. Nehru, Perdana Menteri India saat itu. Prinsipnya yaitu satu, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dasar serta tujuan dan prinsip yang terkandung dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dua, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial semua negara. Tiga, mengakui kesetaraan semua kelompok etnis dan kesetaraan semua bangsa besar dan kecil. Empat, jangan campur tangan atau ikut campur dalam masalah domestik negara lain. Lima, menghormati hak setiap negara untuk membela diri secara individu atau kolektif sesuai dengan piagam PBB. Enam, jangan gunakan aturan pertahanan kolektif untuk bertindak demi kepentingan khusus satu kekuatan besar dan jangan melakukannya terhadap negara lain. 7. Jangan mengambil tindakan atau ancaman agresi atau menggunakan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. 8. Menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara damai seperti negosiasi, perjanjian, arbitras, penyelesaian masalah hukum atau cara damai lainnya sesuai dengan pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan piagam PBB. 9. Mempromosikan kepentingan dan kerjasama bersama. 10. Penghormatan hukum dan kewajiban internasional. Kemudian kami akan menjawab pertanyaan, apabila KAA tidak pernah terlaksana, apakah nasib negara Asia Afrika akan lebih baik dari sekarang? Jawabannya tidak, karena negara-negara anggota KAA akan terus dijajah oleh bangsa Eropa. Yang kedua, Dasar-Sila Bandung merupakan hasil yang ada dalam KAA. Kalau kita melihat kondisi sekarang, banyak negara Asia Afrika yang berkonflik serta kurang solidaritas. Untuk sekarang, Dasar-Sila Bandung masih relevan dengan kondisi saat ini, ketika banyak negara yang dijajah untuk mengingatkan dunia terhadap bahaya penjajahan dan sebagai pegangan untuk mencegah kejahatan kemanusiaan yang kerap terjadi di Asia Afrika. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan kelompok 2 ya. Nama saya Maulana Harid dari kelompok 2. Izin bertanya, apa pentingnya Konferensi Asia Afrika bagi Indonesia? Terima kasih. Oke, kampung lagi. Kampung dulu ya. Oke. Selanjutnya ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Oke, kelompok 3 bertanya. Perkenalkan, saya Haliza Nurafila dari kelompok 3 ingin bertanya, apa relevansi Dasar-Sila Bandung dengan kondisi negara Asia Afrika sekarang?
relevansinya ya. Oke, nanti bagus. Makasih. 2 dan 3. Silakan. Menjawab pertanyaan kelompok kedua, apa pentingnya KKA bagi Indonesia? Yaitu sebagai ajang untuk mendapatkan dukungan untuk menyelesaikan masalah pengembalian Irian Barat dari Belanda ke Pangkuan Republik Indonesia. Untuk pertanyaan kelompok 3, apa relasi Dasar Bandung dengan negara Asia Afrika sekarang? KAA adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja merdeka. Pertemuan ini berlangsung di Gedung Merdeka Bandung 1955 di Indonesia. KAA menghasilkan 10 poin hasil pertemuannya di Bandung yang disebut dengan Dasar Sila Bandung dengan prinsip dan semangat yang mulia untuk membebaskan diri dari cengkeraman kolonialisme dan melawan neokolonialisme, menciptakan kesejahteraan dan memerangi kemiskinan. Sekian presentasi dari kami. Oke, baik. Itu presentasi dari kelompok 1 tadi ya. Nah, mungkin ada hal yang masih belum nyangkut ya pertanyaannya, jawabannya untuk kelompok 3 ya masih belum terjawab. Kita perhatikan ke depan dulu ya. Nah, nih. Ini seperti yang kalian lihat di depan ini, slide ini menggambarkan yaitu ketika pembukaan konferensi Asia Afrika. Bisa kalian lihat di situ ada Soekarno dan jajaran-jajaran pemerintahan kita ya. Kalian tahu bersama ini juga terjadi pada kabinet siapa nih? Kabinet Ali Sastroamidjojo ya, pada masa demokrasi apa? Demokrasi liberal. Nah, ini sudah seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, benar. Nah, ini ketika pelaksanaannya ketika kabinet Ali ya, kemudian peranan kita itu adalah sebagai penyelenggara dan responnya di sini adalah intinya untuk menyatukan negara-negara Asia maupun Afrika supaya mau berkolaborasi, mau saling berbagi atas apa yang sudah dialami bersama, yaitu apa? Penjajahan. Nah ini anunya ya, nah seperti ini. Oh dihadiri oleh 25 organisasi internasional, 54 negara Asia, 52 negara Afrika, dan 18 organisasi internasional. Ada 1.500 tamu undangan, banyak sekali ya. Nah ini tadi Dasar Sila Bandungnya ada 10 ya. Nah mungkin di sini menjawab tambahan kelompok 3 tadi. Nah memang KA ini juga sebenarnya sebagai wadah dari negara Asia dan Afrika untuk mencoba mengatasi masalah perang dingin. Jadi KA pada waktu itu sangat relevan sekali karena KA ini nanti muaranya adalah pembentukan apa? Pembentukan GNB. Nah, benar sekali. Nah, gerakan non blok. Nah, ini nanti akan dibahas oleh kelompok 2. Baik, itu tadi ya jawabannya untuk kelompok 3 ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan ditutup dulu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Sekali lagi tolong jangan asik sendiri ya, perhatikan ke depan ya, jangan ketawa-ketawa sendiri ya. Jangan alisnya, jangan. Oke, kelompok 3 orang ya, pas sekali. Silakan kelompok 3. Kelompok 2, maaf. Ya,
Yang pertama, kami akan membahas mengenai latar belakang pendirian Gerakan Non-Blok atau GNB yang akan dibacakan oleh Selisa. Pembentukan Gerakan Non-Blok dilatar belakangi oleh situasi setelah Perang Dunia II saat terjadi Perang Dunia antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dua kubu tersebut saling berebut pengaruh yang menjadi sasaran adalah negara-negara berkembang yang baru saja merdeka seperti Indonesia dan India. Kondisi inilah yang kemudian membuat Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India saat itu, dan beberapa pemimpin negara lainnya mencetuskan Gerakan Japar, Non-Blok. perhatikan ke depan ya Japar ya. Selanjutnya, apabila GNB tidak pernah terbentuk, apakah Perang Dingin akan tetap berlangsung dan berpengaruh besar terhadap negara-negara dunia ketiga? Jawabannya, Perang Dingin pastinya akan tetap berlangsung serta berpengaruh besar ke negara dunia ketiga, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet berebut pengaruh. Selanjutnya, bagaimanakah peranan Indonesia pada organisasi ini? Apakah memberikan kontribusi positif dan apa keuntungan bagi Indonesia? Yang akan dibacakan oleh Maulana Halid. Peran Indonesia dalam Gerakan Non-Blok adalah: 1. Menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika dan Konferensi tingkat tinggi Konferensi Asia Afrika yang merupakan cikal bakal lahirnya Gerakan Non-Blok. 2. Menjadi tuan rumah Konferensi tingkat tinggi GNB ke-10 yang diadakan di Jakarta pada 1-6 September 1992. 3. Indonesia sebagai negara pemimpin GNB ketika Konferensi tingkat tinggi GNB ke-10, Presiden Soekarno ditunjuk sebagai ketua dari GNB. Oke, udah selesai ya presentasinya. Silakan ada yang mau menanggapi? Oke, kelompok 5 ya. Tanya silakan. Kelompok 5. Oke, silakan kelompok 5. Izin dari kelompok 5, saya Mas Ramayanti, izin bertanya, apa peran Indonesia dalam GNB? Apa peranan Indonesia dalam GNB ya? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kelompok 4, silakan. Dewa ya. Saya Dewa Judya Putra dari kelompok 4 ingin bertanya, apa saja upaya yang dilakukan oleh GNB untuk meredakan perang dingin? Oke, apa saja upaya yang dilakukan oleh GNB untuk meredakan perang dingin? Oke, silakan ditanggapi. Izin menjawab pertanyaan kelompok 5. Indonesia sebagai pelopor Gerakan Non-Blok. Kedua, menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika dan Konferensi tingkat tinggi. Yang ketiga, menjadi negara pemimpin Gerakan Non-Blok. Oke, itu jadi jawabannya ya. Gimana? Ada tanggapan lagi? Udah? Oke, cukup jelas. Oke, baik. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertama, upaya dukungan bagi hak menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan dan integritas nasional negara anggotanya. Selanjutnya menentang apartheid, dan terakhir menentang atau melawan kolonialisme dan imperialisme. Ya. Oke, baik. Sudah semua ya? Terjawab ya? Oke. Sekarang perhatikan ke depan. Kita coba evaluasi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 tadi mengenai gerakan Non-Blok. Nah, di sini ya, seperti bisa kalian baca bersama, GNB itu bukanlah organisasi saingan atau menjadi blok ketiga di tengah-tengah antara barat maupun timur, bukan. Nah, bukan seperti itu ya. Nah, di sini, nah ini peranan Indonesia. Oke, berarti benar ya yang seperti disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Nah, Indonesia menjadi pelopor karena sebagai yang menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika, hasil KA tadi nanti muaranya adalah pendirian GNB. Nah, Indonesia juga memegang kepemimpinan pada 92 dan 95. Nah, ini kemudian juga menyelesaikan masalah dialog ekonomi dan
berbagai konflik regional di wilayah Asia Tenggara. Nah, jadi ini gambaran peserta dari gerakan non-blok tadi ya, seperti ini. Jadi ada di Asia dan Afrika. Satu yang menjadi pembeda, yaitu apa? Yang menjadi pembeda apa? Negaranya. Oh, sebelumnya kan ada gerakan konferensi Asia dan Afrika. Yang satu menjadi pembeda apa? Negara apa? Kuba? Oke, nah Kuba dan Yugoslavia. Karena dua negara itu bukan negara Asia dan Afrika. Dan seperti yang kita ketahui bersama, kedua negara itu adalah negara komunis. Tapi dia tidak ikut dalam blok barat dan oke, baik. Nah, jadi sudah tadi ya dijawab oleh kelompok 2, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Setelah ditutup, kita lanjut lagi ke kelompok 4 ya di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya, kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas yang beranggotakan Muhammad Jabar, Dewa Dunia Penguasa, Salma Fatimah Zahra, Amina Malia akan membahas tentang hubungan antara kawasan utara dan kawasan selatan. Dengan topik diskusi yaitu silahkan bahas mengenai apa yang dimaksud hubungan utara dan selatan, klasifikasikan negara-negara utara dan selatan, kemudian diskusikan pertanyaan ini, yaitu yang pertama, bagaimanakah hubungan antara negara utara dan selatan dalam konteks global sekarang, dan bagaimanakah peranan Indonesia dalam hubungan utara selatan ini. Izinkan saya menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud hubungan utara dan selatan. Hubungan utara dan selatan adalah hubungan kerjasama antara negara maju dan negara berkembang SPAN. Kawasan utara yang tergabung dalam Group of Seven atau G7 yaitu Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Italia, Jerman, dan satu negara Asia yaitu Jepang. Di kawasan selatan tergabung ke dalam kelompok 77 atau G77 yaitu Indonesia, Filipina, Vietnam, dan negara-negara berkembang lain-lainnya. Dilanjutkan dengan pertanyaan, bagaimanakah hubungan antara negara utara dan selatan dalam konteks global sekarang akan dibacakan oleh Dewa Julia. hubungan dalam konteks globalnya diawali dengan kerjasama pertemuan antara negara produsen minyak dengan negara-negara konsumennya. Pada tanggal 7 April 1975 di kota Paris, Prancis, kemudian dilanjutkan dengan konferensi kerjasama ekonomi internasional yang dikenal sebagai kerjasama Utara Selatan pada 16-18 Desember 1975. Adapun tujuan dari kerjasama ini adalah menghormati hubungan antara negara-negara industri kawasan utara dengan negara-negara berkembang kawasan selatan, mengikutsertakan negara-negara berkembang dalam perekonomian dunia, membagi keuntungan secara adil dari diadakannya perundingan internasional. Dilanjutkan dengan topik diskusi, bagaimanakah peranan Indonesia dalam hubungan utara selatan ini? Adapun peranan Indonesia dalam hubungan utara dan selatan ini yaitu pada konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok ke-10. Indonesia menjadi tuan rumah sekaligus ketua dari GNB di Jakarta pada tanggal 1 sampai 7 September 1992. Tujuan dari konferensi ini difokuskan pada masalah perdagangan barang komoditas internasional. Sekian dari kelompok kami yang membahas mengenai hubungan negara utara dan selatan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, kelompok 3, ya kan? Perkenalkan, saya Sofwa Tunada dari kelompok 3, izin bertanya. Mengapa kawasan utara dan selatan lebih
Tujuan terjadinya pertemuan antara kawasan utara dan kawasan selatan pada tanggal 22 sampai 23 Oktober 1981. Terima kasih. Oke, kami akan selesaikan dulu ya. Izin menjawab kelompok 3. Mengapa kawasan utara dan selatan lebih memilih makna ekonomis dibanding geografis? Karena kawasan utara dan selatan lebih memiliki makna ekonomis dibanding geografis karena pada awalnya terjadi hubungan kerjasama antara negara-negara produsen minyak dengan negara-negara konsumennya yang melibatkan negara-negara maju utara dengan negara-negara berkembang selatan. Hubungan perekonomian ini kemudian dilanjutkan sebagai kerjasama ekonomi internasional. Sampai sekarang, maka hal ini lebih berpengaruh dan menguntungkan dibandingkan makna dari geografisnya sendiri. Apakah sudah paham kelompok 3? Izin menjawab kelompok 2. Tujuan dari pertemuan antara kawasan utara dan kawasan selatan pada 22 sampai 23 Oktober 1981. Tujuannya untuk mengubah syarat-syarat perdagangan antar negara-negara industri dari kedua kawasan tersebut. Apakah sudah paham, Raisa Aurelia Rahman? Paham, terima kasih. Oke, sudah terjawab semuanya ya? Oke, terjawab. Baik, sekarang kita konfirmasi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 4 tadi ya. Nah, jadi seperti ditanyakan oleh kelompok 3, kenapa lebih memiliki makna ekonomis bukan makna geografis? Itu sebenarnya begini. Jadi itu dilihat dari letak negaranya tadi. Negara di utara itulah kebanyakan negara-negara yang ekonominya maju. Nah, makanya itu kan rata-rata ada negara-negara Eropa Barat dan juga negara Amerika. Nah, seperti Kanada dan Amerika Serikat. Jadi itu negara-negara maju. Dan selatan kalau kita lihat rata-rata itu adalah negara-negara yang baru merdeka, kayak negara kita, negara Asia Tenggara kecuali Singapura ya, kemudian Filipina, kemudian negara-negara Afrika, India segala macam. Nah, jadi makanya ini disebut sebagai negara yang masih berkembang seperti itu. Nah, kemudian di sini bentuk hubungannya adalah kerjasama ya. Jadi yang utara itu tuh membantu selatan. Jadi utara itu yang memiliki teknologi, yang selatan itu yang memiliki sumber daya. Jadi yang mengolahnya, jadi saling bertukar. Yang satu karena memiliki teknologi, yang selatan kurang teknologinya. Nah, ini saling membantu seperti itu bentuk hubungannya. Jadi dan itu terjadi sampai sekarang ini seperti itu. Kemudian, nah ini ciri-cirinya ya seperti saya sebut tadi, ini bukan masalah geografis tapi masalah ekonomi. Kalau selatan rata-rata adalah negara agraris, negara-negara yang penghasil beras, penghasil perkebunan segala macam. Teknologinya juga ada teknologi maju. Kemudian yang satu bahan bakunya melimpah, yang satunya membutuhkan bahan baku. Jadi untuk mengolah dia punya mesin tapi nggak punya bahan untuk diolah. Yang satu tidak punya mesin tapi punya bahan untuk diolah. Nah, pendapatan per kapitanya rendah, yang satu tinggi. Nah, angka penganggurannya tinggi, yang satu angka penganggurannya sangat rendah sekali. Nah, ini tadi mengenai pertemuan tadi mungkin jawaban dari kelompok berapa dari kelompok 2 ya, saya ya seperti ini. Nah, pertemuan itu membahas hal yang menguntungkan dari kedua belah pihak. Karena memang yang namanya pertemuan itu kan mencari hal yang menguntungkan. Ya, mungkin kita bertemu tapi tanpa ada hasil apa-apa mungkin. Nah, pada intinya adalah utara itu yang mengolah, yang selatan menciptakan menyediakan bahan baku. Tapi kemudian
yang menjadi penikmat hasil yang sudah diciptakan oleh negara utara kembali lagi ke selatan. Nah, kita sekarang tuh handphone kalian itu kan contohnya seperti itu. Atau teknologi-teknologi yang tidak kita punya tapi itu punya negara utara, kemudian kita yang membelinya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari sini kan tetap kita yang kurang untung ya. Nah, yang utara malah sudah mendapatkan bahan baku dengan murah, kemudian mereka mengolah, kemudian mereka jual lagi ke kita kembali, dan bahkan kadang-kadang lebih mahal harganya seperti itu. Lucu juga sebenarnya. Tapi itulah kenyataannya. Nah, ini peranan Indonesia benar juga tadi sudah disampaikan oleh kelompok 4 ya, terima kasih banyak. Oke, itu saja, terima kasih. Silakan tepuk tangan dulu. Baik. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok terakhir ya. Oke. Cepat ya kelompok terakhir ya, kita waktunya mepet. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aditya Rahman yang akan membahas tentang mengenai masalah Palestina dan Israel. Yang pertama yaitu latar belakang konflik Palestina Israel yang akan dibacakan oleh Nancy. Latar belakang konflik Palestina Israel, masalah Palestina merupakan sengketa akibat pendudukan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina. Masalah ini bermula dari munculnya gerakan Zionisme. Ya, gerakan Zionisme yang dipelopori oleh Theodor Herzl pada tahun 1895. Yang nulis siapa? Herzl merupakan ketua komunitas Yahudi yang berada di Inggris. Zionisme adalah salah satu paham dan juga gerakan yang bersifat politis, rasial dan yang nulis siapa nak? Nurul aja yang baca. Yang nulisnya yang baca. Rasial dan ekstrim. Tujuannya adalah menegakkan negara khusus bagi bangsa Yahudi. Inggris pun setuju untuk mendukungnya hingga kemudian pada tanggal 2 November 1917 terciptanya sebuah perjanjian yang bernama Balfour Deklarasi Balfour. Selanjutnya, upaya dunia internasional menyelesaikan masalah Palestina yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pada tahun 1967, resolusi Dewan Keamanan PBB 242. Pada tahun 1978, perjanjian Camp David. Pada tahun 1991, pertemuan tingkat tinggi Madrid. Tahun 1993 sampai 1995, deklarasi prinsip atau Oslo Accords. Dan pada tahun 2000, KTT Camp David. Dan terakhir, tahun 2000 sampai 2003, Basque Declaration atau Peta Jalan Perdamaian Arab. Dan selanjutnya, upaya Indonesia mengatasi masalah Palestina yang akan dibacakan oleh Messi. upaya Indonesia mengatasi masalah Palestina. Yang pertama, Indonesia terlibat penuh dalam upaya perdamaian Timur Tengah dengan mengirimkan pasukan Garuda 1 tahun 1956. Presiden Soekarno menolak kedatangan kontingen Israel dalam Asian Games keempat tahun 1962 di Indonesia. Yang ketiga, Indonesia mendukung resolusi Majelis Umum PBB nomor 194 tentang isu Palestina. Yang keempat, ketika menjabat sebagai Ketua GNB, Presiden Soeharto mengirim utusan Palestina ke negara-negara Arab untuk terlibat langsung dalam negosiasi kemerdekaan Palestina. Yang terakhir, Presiden Joko Widodo mengecam keras pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem. Tambahan,
Yang terakhir, Indonesia membangun rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Oke, sudah ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, ada dua kelompok. Satu dulu, silakan. Mia ya. Perkenalkan, nama saya Mia Saudina dari kelompok 1. Izin bertanya latar belakang konflik Israel dan Palestina. Terima kasih. Oke, ditaruh di belakang ya. Kelompok 4 tadi ya mau bertanya ya. Oke, silakan. Namanya? Saya Dina Maria dari kelompok 4 ingin bertanya apa isi perjanjian Balfour Declaration. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh saya sendiri. Latar belakang konflik Palestina-Israel bermula dari masalah sengketa akibat pendudukan dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina. Masalah ini bermula dari munculnya gerakan Zionisme. Ini pelopor Theodor Herzl tahun 1846. Theodor Herzl. Herzl. Yes. Itu aja. Apa kurang jelas? Oke. Kelompok. Izin menjawab kelompok 4. Salma, botolnya bisa disimpan dulu ya. Nah, ya. Makasih Bapak. Ya. Salah satu isi dari perjanjian Balfour Declaration adalah mendirikan pusat riset dan latihan di Dhaka, dan hak-hak orang bukan Yahudi tidak akan dirugikan, menuntut penarikan mundur tentara Israel dari seluruh Arab yang didudukinya, menuntut dikembalikannya kota Yerusalem sebagaimana sebelum tahun 1967, mendirikan bank pembangunan negara-negara anggota. Terima kasih. Oke, baik. Nah, mari sama-sama kita koreksi ya, atau kita evaluasi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 5. Perhatikan ke depan semuanya, kelompok 3 tolong balikan ke depan. Nah, jadi ini ada infografis ya. Nah, seperti yang kalian lihat sendiri di situ ada sebuah peta yang menggambarkan mulai dari tahun 1917 sampai 2012. Sekitar kurang lebih 100 tahun ya. Dalam 100 tahun bisa kalian lihat di sini yang 1917 itu masih murni milik Arab. Kemudian tahun 1947 setelah orang-orang Yahudi pindah ke wilayah Palestina yang sekarang ini udah mulai berubah. Yang biru itu adalah wilayahnya Israel. Kemudian 1967 semakin berkurang lagi ya. Kemudian 2012 semakin kecil lagi. Berarti apa kesimpulannya? Dikuasai Israel. Nah, berarti wilayah Palestina itu diambil secara perlahan. Jadi ini yang nantinya menyebabkan konflik tadi ya, konflik antara orang Israel dan orang Palestina. Memang apa yang terjadi di Palestina ini yang sangat kompleks ya, bukan ini perlu kita pahami juga apa yang terjadi di Palestina ini bukan masalah agama, lebih kompleks lagi daripada itu sendiri. Orang Yahudi mengklaim tanah itu adalah tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan pada kaum mereka. Ini urusan Tuhan nih, berarti ya suka-suka kami dong untuk kembali ke sana kata orang Israel. Kemudian bagi orang Arab ini sudah lama menjadi tanah kami, rumah kami berabad-abad secara keturunan sudah tinggal di sini. Jadi yang mana yang benar? Yang mengklaim tanah itu ya, makanya ini jadi masalah. Nah ini tadi ya, Balfour Declaration. Pada intinya ada dua nih. Jadi Balfour Declaration itu adalah deklarasi yang dilakukan oleh seorang negarawan Inggris namanya Balfour. Itu dia intinya adalah meminta Inggris untuk memberikan tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Ini gerakan Zionisme. Jadi Israel itu memiliki ideologi namanya Zionisme. Makanya di sini saya bilang ini bukan masalah agama, karena tidak semua orang Yahudi setuju dengan doktrin atau ideologi Zionis. Tuh, Yahudi. Jadi gini, Yahudi itu bisa berupa bangsa, bisa juga sebagai agama. Jadi dua perlu kita pahami.
Yahudi sebagai agama, bisa juga Yahudi sebagai bangsa. Jadi bukan berarti orang Yahudi sebagai bangsa itu menganut agama Yahudi, tidak. Bisa juga dia menganut Kristen, bisa juga dia menganut Islam. Karena tadi saya bilang Yahudi ini negara bangsa. Tapi juga kalau Israel menganggap semua orang Yahudi di seluruh dunia adalah warga negara Israel. Jadi dimanapun dia berada, walaupun dia memiliki warga negara lain, dia tetap menerima paspor Israel. Itu ya. Nah, kemudian peranan Indonesia terhadap Palestina banyak ya. Pada intinya sampai sekarang sebagai bentuk solidaritas kita, sebagai acuan dari konstitusi kita yang menolak adanya kolonialisme, kita sampai sekarang tidak menjalin hubungan dengan Israel. Kapan kita akan menjalin hubungan dengan Israel? Sampai Palestina merdeka. Syarat mutlak. Ayo, sekarang kita konsisten. Ya, jadi bisa dipahami ya mengenai masalah Palestina dan Israel. Kita bisa dipahami semuanya? Oke, baik. Terima kasih dari kelompok 5 kita paham dulu. Oke, terima kasih tutup. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sudah selesai ya diskusi kelompok kita. Semuanya sudah terpecahkan. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, kesimpulan. Oke, ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita bicarakan hari ini? Silakan. Oke, Aliza. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah hari ini kita mempelajari tentang Konferensi Asia Afrika yang terdiri dari peran Indonesia terhadap KAA tersebut, waktu pelaksanaannya, dan membahas tentang Dasar Sila Bandung. Kemudian membahas tentang gerakan non-blok, ASEAN, hubungan negara utara dan selatan. Negara utara itu maksudnya negara yang masuk dalam kawasan negara maju seperti di Eropa Barat, Amerika, Kanada. Sedangkan untuk wilayah negara selatan adalah negara-negara yang berkembang secara geografis yang terletak di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dan yang terakhir membahas tentang masalah Palestina dan peran Indonesia terhadap Palestina tersebut. Oke, baik. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Khadijah ya, benar ya. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai negara sudah melaksanakan amanat konstitusi, yaitu kita berperan besar terhadap apa yang terjadi di dunia sekarang. Contohnya adalah 5 hal yang sudah kita bahas tadi ya. Mulai dari Konferensi Asia Afrika sampai masalah Palestina yang sampai sekarang kita masih konsisten untuk mendukung penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel. Baik, terima kasih ya Aliza, kita tepuk tangan dulu Aliza. Ya. Baik, itu dari kesimpulan kita. Kemudian selanjutnya, nah, tolong KKPD-nya kalian kumpulkan dulu ya. Silakan. Oke. Baik. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya, oke. Nah, tadi ada yang menyebutkan soal ya. Nah, untuk evaluasi pembelajaran silakan kalian buka di LMS Ruang Guru. Di situ sudah saya buka linknya. Silakan kalian kerjakan 5 soal esai di sana. Silakan sekarang ya. Kerjakan masing-masing ya.
Ada yang sudah selesai? Si Pak sudah? Udah? Belum? Oke, yang memperhatikan tadi pasti bisa langsung menjawab. Ini 3 menit lagi ya. Oke, Aliza sudah ya? Sudah? Si Aina sudah? Ya, sudah. Setia gimana sudah? Oh, jalannya gimana ya? Oke, Khalid? Belum? Tangga sudah? Adit? Sudah, oke. Messi gimana? Sudah ya? Nurul sudah juga, Sipa sudah? Oke, rata-rata sudah semua ya? Salma gimana Salma? Sudah Bapak. Oh, sudah. Oke. Selisa? Raisa? Udah ya? Jabar? Ya, sudah. Jabar. Jabar ya. Oke, sudah semuanya ya? Oke, terima kasih banyak sudah mengerjakan. Nanti kita lihat nilainya dan oke, bagus. Selanjutnya, nah kita refleksi dulu ya. Oke, bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran hari ini? Ada 2 pilihan di sana ya. Menyenangkan atau menyenangkan? Cek ya. Sungguh sangat menyenangkan. Oh, sungguh sangat menyenangkan. Oke, terima kasih. Menyenangkan ya, sungguh sangat menyenangkan. Baik, kemudian ada 2 lagi pertanyaan refleksi nih. Hal apa yang kalian sukai? Mungkin ada perwakilan yang bisa menjawab. Oke, Salma silakan. Hal yang saya sukai dari pembelajaran hari ini yaitu mengenai gerakan non-blok yang merupakan organisasi netral di Perang Dingin dan mengenai masalah Palestina yang sudah dipelajari tadi. Oke, baik. Nah, jadi GNB dan masalah Palestina ya, memang hal itu menarik sekali karena kita lihat bahwa sekarang apakah GNB itu masih ada sebenarnya sampai sekarang, tapi blok barat blok timurnya nggak ada lagi. Nah, kemudian relevansinya paling menarik ya. Kemudian juga masalah Palestina yang masih sampai sekarang. Ada yang menyebut kalau Israel dan Palestina itu damai, berarti itu kiamat ya. Nah, ini juga seperti itu ya. Jadi mungkin kenapa tidak damai, orang males nih karena takutnya kalau yang damai ini kiamat nanti. Nah. Oke, kemudian apa yang belum kalian pahami? Ada yang bisa bikin perwakilan yang belum dipahami gimana? Oke, silakan Nurul. Ada hubungannya lah Pak, Konfederasi Asia Afrika dengan gerakan non-blok. Oke, oh berarti masalah KA tadi ya. Oke, nah jadi antara KA dan GNB itu sangat berhubungan. Kenapa? Karena apa yang dihasilkan dari KAA itu nanti itulah yang membentuk gerakan non-blok tadi. Jadi ibaratnya saling berkaitan gitu. Hasil dari KAA itu yang merekomendasikan berdirinya gerakan non-blok. Ada lagi yang mungkin kurang dipahami materinya? Oke, yang lain berarti sudah bisa dipahami ya. Setia gimana? Oke, baik ya. Kalau Setia paham, kan semuanya bisa paham kan? Ya, baik. Selanjutnya, nah kalau ini tindak lanjut ya untuk tugas. Nanti di situ ada buku. Nah tadi karena ada yang bertanya mengenai KA. Nah ini ada
buku Konferensi Asia Afrika dari Mas Wildan Senang-Utama, dosen sejarah UGM yang sekarang lagi S3 di Inggris ya. Jadi ini hasil disertasinya, nah, dijadikan buku mengenai Konferensi Asia Afrika. Ini buku yang menarik sekali. Nah, enggak, segini aja bukunya nih. Segini aja ya, nggak apa-apa. Ya, jadi tolong dibaca ya, dibaca dan dibuat resumenya. Kemudian juga untuk materi selanjutnya, nah karena materi mengenai perang dingin sudah habis, alhamdulillah sudah kita selesaikan semuanya ya. Kita tepuk tangan dulu untuk semua. Nanti kita akan masuk ke perkembangan organisasi regional dan global. Tapi ini dilihat dari aspek sejarahnya seperti itu. Oke, kemudian terakhir, nah ini mengenai kelompok terbaik. Kira-kira kelompok mana ya? Apa? Kelompok terbaik. Sini setelah saya hitung ada 2 kelompok yang nilainya tinggi sama ya, dan 1 yang paling tinggi ya. 1 dan 3. Kenapa? Kelompok berapa nih kira-kira? Kelompok terbaik karena ada 3 nilainya yang ya. Berarti ada 3. Kelompok terbaik ketiga ada kelompok 1. Ini ya rewardnya. Kemudian kelompok terbaik kedua kelompok 4. Dan yang paling baik di antara semuanya itu ada kelompok 3. Tuh ya, dari nilainya ya. Ya baik. Nah, udah. Dan karena sudah diberitahu dari kelompok terbaik, ini sudah habis juga waktunya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.